Begini, saya minta supaya pendaftaran wali itu lewat jalur ilmu saja. Saya punya sekian cara untuk Anda menjadi wali, dekat Allah, maksudnya wali itu dekat Allah. Tentu tidak akan sekali berwahamid, sudah itu tidak sopan, ingin sekali berwahamid itu tidak sopan. Jadi wali yang biasa-biasa saja. Saya pernah baca hadis di Musnad Ahmad. Suatu saat Rasulullah itu kelihatan ceria sekali. Monggo ke Sidrar, monggo. Gimana ke Sidrar? Monggo. Saya teruskan. Saya itu punya tradisi kalau ngaji itu tak takriri, termasuk ikhya. Itu juga karena saya dengar kabar setelah Pak Hamid ditermas, kitab yang beliau ji dengan Habib Ja'far bin Syekhon itu ikhya. Tentu ngajinya Pak Hamid jangan bayangkan kayak kangkang. Dia ini maknani terus nulis itu buatan. Ini sudah muqabalah apa? Sudah perbandingan, bukan ngaji istifadah enggak. Begini. Yang memudahkan kita jadi wali adalah logika kita atau pikiran kita atau mindset kita itu ngikuti apa yang pernah digariskan Rasulullah SAW. Dan Anda jika melakukan itu pasti wali. Kenapa demikian? Karena begini teks hadisnya. Suatu saat Nabi itu kelihatan senang sekali, terus beliau ngendikan, ini ada di Musnad Ahmad. Absyiru ma'asyiral muslimin, innallaha ta'ala qad fataha lakum baban minas sama. Yaqulu absyiru ma'asyiral muslimin. Wahai orang-orang Islam, kamu harus senang. Karena innallaha ta'ala yubahi bikum al-malaika. Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Kira-kira orang dibanggakan Allah itu wali apa enggak? Wali. Yaitu bahwa hadhil ummah, kata Allah, umat ini, umatnya Rasulullah SAW itu berstatus addu faridotan wantazoru ukhra. Umatnya Nabi adalah umat yang sudah melakukan subuh terus nunggu datangnya zuhur. Setelah zuhur dilakukan nunggu datangnya asar. Maka ketika Rasulullah SAW memuji hadhil ummah, ini jalur wali lewat ilmu, itu umat ini distatuskan oleh Rasulullah itu apa? Fal mu'min baina hasanatin. Orang mukmin itu selalu di antara dua kebaikan. Hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadiruha. Selalu dalam kebaikan yang sudah dilakukan, kayak tadi kita sholat subuh, kemudian kita menunggu sholat zuhur. Sehingga setiap saat kita mati, status kita adalah penunggu kebaikan. Jadi ini penting saya utarakan supaya orang mukmin selalu melakukan kebaikan dan menunggu akan melakukan kebaikan lagi. Sehingga safarnya begitu terus, perjalanannya begitu terus, dan itu bisa menjadi niat. Kemudian sebagian ulama ini dibabkan di bab niat. Kenapa orang di surga selamanya padahal amalnya berdurasi, amalnya terbatas. Misalnya kita masuk surga, amal kita paling banter kan 60 tahun, 80 tahun. Kenapa kita di surga abadal abad? Itu oleh ulama seperti Imam Suyuti dibabkan bab niat. Karena kita punya niat, punya komitmen. Lau isna abadal abad la amanna ya abadal abad. Lau syi'na abadal abad ya la sholaina abadal abad. Karena kita punya niat, andaikan kita hidup selamanya, kita akan iman selamanya. Andaikan kita hidup selamanya, kita akan sholat selamanya. Nah, kenapa orang kafir mu'adzab abadal abad padahal dia kafirnya juga terbatas? Karena di hati mereka kalau hidup terus ya akan begitu terus. Sehingga disebut itu dibabkan di bab apa nih? Niat. Orang mukmin barokahnya ada istafet tadi, habis subuh ingin asar, duhur ingin asar. Selalu perjalanannya dari estafet melakukan kebaikan menuju estafet kebaikan yang lain. Makanya orang mukmin kata Rasulullah SAW, fal mu'min bina hasanatin, yaitu hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiru. Sehingga saya mohon sekali kalau jenengan sedang melakukan kebaikan harus langsung punya niat kebaikan yang lain, kebaikan. Makanya saya tetap berharap suatu saat setelah Pak Hamid akan lahir wali baru, lahir wali. Ngenteni terus. Orang kudu kasil saiki ngenteni wae terus. Karena kalau kasil saiki malah ndak nganti ngenteni. Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu. Gus, jenengan sama saya itu masuknya surga cepat saya. Kenapa? Kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Itu yang masuk surga itu yang masih mencari-cari. Kalau jenengan sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu. Wah, kurang ajar betul itu orang itu.
Jadi itu syaratnya harus masih mencari. Kalau sudah ketemu itu tidak masuk hadis itu, karena sudah ada yaltamisu fihi ilman. Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda. Saya ngijazahi Mbak Idris nggak berani. Tak ijazahkan ini sama Gus Aziz. Mbah Hamid dulu masyhurnya itu, supaya orang-orang tua ini yaltamisu fihi ilman. Itu yang orang-orang sepuh itu kalau sowan beliau disuruh ngapalkan Quran. Ada yang 2 tahun mati, 4 tahun mati. Sementing kata beliau, kata Mbah Hamid sini, sementing kowe nuju golek ilmu cum. Termasuk Pak De Bukhari yang orang Lasem itu juga ngapalkan Quran. Ada yang 6 juz mati, 9 juz. Karena Mbah Hamid ingin semua orang itu yaltamisu fihi ilman, bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Meskipun beliau tahu secara teori nggak sampai umurnya. Makanya kalau suwun yang sepuh-sepuh ini juga terus daftar wali nanti terus belajar. Tapi jangan buku yang menyesatkan. Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu tuh ingin semua orang itu melakukan hasanatin qad qadha wa hasanatin yang tadziru. Tapi Rasulullah karena tahu kalau orang terlalu kepedean itu masalah. Terus Nabi juga ngendikan wal mu'min baina makhafatin. Orang mukmin dalam ketakutan dua. Yaitu baina ajalin qad madha la yadri ma wahu qadin fihi, ma wahu saniun fihi. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma wahu qadin fihi. Itu betapa Rasulullah itu jami'ul kalim. Orang yang kalau ngendikan itu mudah difahami. Tapi kamu jangan selalu gembira, kamu itu punya 2 ketakutan, dihimpit 2 ketakutan. Yaitu ketakutan masa lalu kamu, yang kamu tidak tahu Allah akan memperlakukan kamu kayak apa. Dan ajal yang akan datang, kamu juga gak pernah tahu nanti kamu diperlakukan Allah kayak apa. Makanya terus ulama-ulama kalau ngarang itu biasanya dibabkan kitabul khaufi war roja. Jadi rojaknya karena al-mu'min baina hasanatin, yaitu hasanatin qad qadha wa hasanatin yantadiruha. Tapi juga al-mu'min baina makhafatin, baina ajalin qad madha la yadri ma wahu saniun fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma wahu qadin fihi. Sehingga orang Islam semuanya stabil, ada khauf, ada roja. Dan itu lagi-lagi di kitab Ihya, kitab yang dimulazamai Mbah Mun, dimulazamai Mbah Hamid. Saya sampai sekarang masih terus belajar Ihya. Nara iso ya kerpek. Saya sampai sekarang masih ngerpek kitab Ithaf. Karena saya punya Ihya itu 4 kalau nggak 5. Cetakan Toha Putra, DKI, Darul Hadis Al-Qahirah. Saya biasanya kalau kita pinduk punya sampai 4 sampai 5. Nggak tahu kalau ibu induk nggak tahu itu punya, nggak tahu saya. Pokoknya kalau kita pinduk itu saya punya sampai 4. Karena sering salah cetak. Kenapa dulu sering salah cetak begini? Kalau seorang ulama ngarang itu ditungguin muridnya. Imam Buaiti nulis, Imam Buzani nulis, Imam Robi nulis. Mungkin karena Imam Syafi'i ngendikan misalnya yas tasfir, mungkin yang satu nulis pakai sin, yang satu nulis pakai so. Sehingga kitab kecil takrib itu ada wafinu sotin enggak ada. Nah, karena kalau sekarang kan enggak di komputer kalau masternya sama ya sama. Terus kalau dulu enggak, wafi batin nusah enggak ada, wafinu sotin enggak ada karena muridnya beda. Problemnya ya nanti kalau muridnya pas geloyor ya enggak karu-karuan. Makanya ada sanad, salah petik itu jadi mati. Ada santri yang nggak pati ngalim, kitabnya dia itu Hayatun Sauda Dawaun min Kulida. Jadi kelebihan titik. Akhirnya dia cari ular hitam, hayat mana nih ular, sauda itu hitam, Dawaun min Kulida, penyembuh dari segala penyakit. Karena kitabnya pakai titik 2, dia cari ular hitam. Kebetulan itu kobra. Ya dipatok mati. Ya sembuh betul, tidak sakit lagi. Ya, ya dia kitabnya dia itu Hayatun Sauda. Padahal yang benar itu Habbatun Sauda. Jadi kalau salah titik itu resikonya seperti itu. Jadi Habbatun Sauda, kitabnya dia Hayatun Sauda.